Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abdul dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Misbahul Munir. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang sebelumnya sudah disubmit waktu UTS. Kali ini saya akan membahas terkait manfaat dan tantangan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Untuk presentasi kali ini ada 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, selanjutnya ada metode penelitian, pembahasan, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan dan saran. Masuk bagian pertama, untuk bagian pendahuluan, kita bagi menjadi 3 seksi. Yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, kemudian yang terakhir ada tujuan dari penulisan karya tulis ini. Yang pertama, latar belakang dari karya tulis ini adalah kenapa ERP itu dibutuhkan dalam proses bisnis suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan atas transformasi bisnis berbasis teknologi informasi yang seiring dengan perkembangan dunia digital. Kemudian muncullah adanya tantangan berupa fragmentasi fungsi dalam operasional. Maksudnya bagaimana? Maksudnya fragmentasi fungsi ini adanya berbagai macam probis seperti ada probis produksi, ada keuangan, ada distribusi, ada marketing dan sebagainya. Kemudian dengan adanya berbagai macam fragmentasi fungsi dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut, menyebabkan perlunya adanya integrasi fungsi dalam perusahaan atas masing-masing probis tersebut. Nah, solusi dari integrasi tersebut adalah penggunaan Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai integrator gitu, atau sebagai alat yang digunakan untuk menyatukan semua proses bisnis sehingga operasional bisnis dari perusahaan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian rumusan masalah untuk karya tulis ini yang pertama adalah apa aja sih fungsi utama yang disediakan oleh sistem ERP ini dalam mendukung operasional perusahaan. Yang kedua, apa saja manfaat dan tantangan dalam implementasi sistem ERP. Kemudian tujuannya selaras dengan rumusan masalah. Yang pertama adalah mengidentifikasikan fungsi utama yang disediakan oleh sistem ERP dalam mendukung operasional perusahaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi manfaat dan tantangan dalam implementasi sistem ERP. Masuk ke bagian yang kedua adalah landasan teori yang saya gunakan dalam penulisan karya tulis ini. Ada dua. Yang pertama adalah definisi dari ERP itu sendiri. Terus yang kedua adalah modul-modul yang terdapat dalam ERP. Jadi yang pertama, menurut Yasin, sistem ERP dirancang untuk mencakup semua fungsi dasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik yang bergerak di bidang bisnis ataupun nirlaba. ERP adalah sistem yang terdiri dari pelengkap lunak dengan fungsi-fungsi yang saling terkait, memudahkan pengguna melalui standarisasi dengan hanya menggunakan satu sistem terintegrasi dalam perusahaan, serta menggunakan satu database yang sama untuk penyimpanan data utama. Sementara itu, menurut Sulaksono, ERP didefinisikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk membantu industri dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis dan berbagi informasi di dalam perusahaan. ERP dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai sistem sehingga pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem ERP ini menggabungkan proses bisnis perusahaan, memfasilitasi interaksi antar unit bisnis, dan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara real-time. Kemudian untuk landasan teori yang kedua adalah modul dari ERP. Jadi, seperti kita ketahui, ERP ini merupakan sistem yang terintegrasi. Nah, dalam sistem yang terintegrasi ini terdapat beberapa komponen atau beberapa modul. Yang pertama adalah Manufacturing Resource Planning atau MRP. Yang kedua adalah Human Resource Management atau HRM. Yang ketiga adalah Supply Chain Management atau SCM. Yang keempat, Customer Relationship Management atau CRM. Dan yang terakhir adalah Sales atau penjualan. Ini menurut Maulana dan Paryogo. Masuk ke metode penelitian. Dalam karya tulis ini digunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi temuan-temuan sebelumnya terkait dengan ERP dan implementasinya dalam perusahaan.
Kemudian sumber data dari karya tulis ini adalah berasal dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Yang akhirnya tujuan akhir dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menyusun gambaran komprehensif tentang fungsi dan manfaat ERP, serta bagaimana sistem ini dapat mendukung efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Lanjut, kita masuk ke bagian inti, bagian pembahasan. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi apa sih fungsi ERP itu. Secara umum, ERP memiliki fungsi mengintegrasikan seluruh aspek operasional perusahaan, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif bagi manajer perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang sudah kita bahas di bagian landasan teori tadi, ada 5 modul utama dalam ERP. Yang pertama adalah Manufacturing Resource Planning. ERP sebagai pengelola kegiatan manufaktur atau produksi, termasuk dalam kegiatan yang dipantau dalam fungsi ini adalah perencanaan produk, routing material, pemantauan produksi harian, dan pembuatan bill of material. Modul yang kedua adalah Human Resource Management. Dalam modul ini, ERP diposisikan sebagai pengelola kepegawaian dan sumber daya manusia dalam perusahaan. Lingkup fungsi modul ini termasuk penilaian kinerja, deskripsi pekerjaan, keterampilan, kehadiran, cuti, serta bagian penggajian. Yang ketiga adalah Supply Chain Management. Dalam modul ini, ERP didefinisikan memiliki fungsi yang dapat memberikan visibilitas penuh terhadap seluruh rantai pasokan, dari awal hingga akhir. Cakupan fungsi dalam modul ini meliputi manajemen inventaris, manajemen pesanan, manajemen pengadaan, pelacakan logistik, dan pengiriman barang, perencanaan dan perakiraan, manajemen pemasok, serta manajemen pengembalian barang. Jadi, supply chain management ini terkait dengan ketersediaan stok dan pengiriman barang. Yang keempat adalah Customer Relationship Management. Dalam fungsi ini, ERP diposisikan sebagai pengelola kegiatan yang terkait langsung dengan pelanggan, termasuk pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, promosi, laporan, perilaku, dan pola pembelian pelanggan, serta fungsi-fungsi yang lain yang terkait dengan hubungannya dengan pelanggan. Yang terakhir adalah sales. Dalam modul ini, ERP berfungsi untuk menangani alur kerja penjualan, termasuk pertanyaan penjualan, penawaran, pesanan penjualan, serta pembuatan faktur. Pembahasan yang kedua, kita masuk ke dalam manfaat ERP. Berdasarkan studi dari beberapa literatur, saya sudah merangkum beberapa manfaat umum dari implementasi ERP, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ERP dapat mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam suatu sistem, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan konsistensi informasi. Manfaat yang kedua adalah otomatisasi proses bisnis seperti pemantauan jam kerja, penggajian, dan laporan keuangan, menghemat waktu dan tenaga, serta mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, dengan data yang real-time dan akurat, manajemen dapat membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Yang keempat, data yang terpusat memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar departemen, serta mengurangi kesenjangan informasi. Yang kelima, meningkatkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan, serta meningkatkan pengetahuan dan kreativitas dari pegawai. Yang keenam, sistem ERP memiliki fitur keamanan seperti firewall untuk melindungi data-data dari pelanggaran. ERP menyediakan laporan yang lengkap dan konsisten, membantu dalam membuat perakiraan bisnis yang lebih akurat. Yang delapan, otomatisasi dan efisiensi operasional mengurangi biaya tenaga kerja dan operasional. Yang sembilan, ERP memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terpusat dan terkoordinasi. Yang terakhir adalah implementasi ERP dapat meningkatkan revenue dan volume produksi perusahaan melalui efisiensi dan efektivitas operasional. Secara garis umum, manfaat umum dari implementasi ERP ini meliputi efisiensi kegiatan atau efisiensi proses bisnis yang berdampak pada efisiensi biaya operasional sehingga dapat memaksimalkan laba dari suatu perusahaan. Adanya ERP ini juga dapat digunakan untuk melindungi data-data konsumen atau data-data perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
yang ingin menyalahgunakan data-data tersebut. Selain manfaat IRP, terdapat beberapa tantangan atas implementasi IRP. Berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita sarikan. Yang pertama adalah kurangnya perencanaan dan dukungan, meliputi pemilihan IRP yang tidak tepat, dukungan dari pimpinan perusahaan yang minim, serta persiapan implementasi yang kurang matang. Dengan demikian, implementasi IRP tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan malah dapat berdampak buruk bagi kegiatan perusahaan. Yang kedua adalah masalah sumber daya manusia, meliputi karyawan yang tidak siap menerima perubahan, resistensi terhadap sistem baru, serta ketergantungan pada konsultan eksternal atau vendor ERP. Dengan demikian, seberapa bagus pun sistem yang sudah dirancang, ketika sumber dayanya tidak siap dengan perubahan atau tidak mumpuni untuk melaksanakan sistem tersebut, maka sistem tersebut akan sia-sia. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian proses dan strategi, meliputi strategi operasi yang tidak sejalan dengan desain proses bisnis dan perbedaan proses bisnis antar unit atau anak perusahaan. Dengan demikian, ketika IRP itu tidak sesuai dengan tujuan utama dari perusahaan, maka perubahan dalam IRP tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat adalah kendala teknis dan operasional, meliputi biaya dan waktu, implementasi yang melebihi anggaran, ketergantungan pada vendor yang kurang kompeten, serta berkurangnya fleksibilitas sistem setelah penerapan. Yang kelima, manajemen perubahan yang tidak efektif, meliputi minimnya pelatihan dan sosialisasi, kesulitan mengelola data dan integrasi sistem, serta hambatan komunikasi antar departemen. Seperti kita ketahui, ketika kita akan mengimplementasikan proses bisnis yang baru atau kita akan mengadaptasi aplikasi yang baru, tentunya harus disiapkan rencana peralihan proses bisnis yang matang. Ketika transisi tersebut tidak berjalan dengan matang, maka bisa saja mengganggu kegiatan di proses bisnis atau aplikasi yang baru. Berikutnya, sampai ke bagian simpulan dan saran. Berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan, bisa disarikan kurang lebih ada 3 simpulan utama terkait dengan hubungan IRP dengan bagaimana dia bisa memaksimalkan proses operasi dari sebuah perusahaan. Yang pertama adalah IRP memiliki fungsi utama untuk mengintegrasikan seluruh proses operasional perusahaan secara komprehensif melalui modul-modul yang bersifat spesifik seperti MRP, HRM, SCM, CRM, dan Sales. Fungsi ini memastikan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam berbagai aspek bisnis. Dengan modul-modul spesifik ini, perusahaan bisa memastikan bahwa di setiap lini proses bisnis itu bisa terintegrasi dengan proses bisnis yang lain. Yang kedua adalah implementasi ERP memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, keamanan data, integrasi informasi yang lebih baik, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, ERP membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan kolaborasi antar departemen. Yang ketiga adalah, meski menawarkan banyak manfaat, implementasi ERP juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup masalah teknis sumber daya manusia, biaya implementasi yang besar, resistensi terhadap perubahan, hingga kurangnya dukungan manajemen. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi jika tidak ditangani dengan baik. Pada akhirnya, ERP adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Namun demikian, untuk memaksimalkan manfaatnya, implementasi sistem ini membutuhkan persiapan yang matang, pelatihan yang menyeluruh, serta pengelolaan perubahan yang efektif. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah dengan mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan manfaat dari ERP, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, meningkatkan daya saing, dan meraih keberhasilan jangka panjang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah satu, perencanaan yang matang. Sebelum implementasi ERP, perusahaan harus melakukan analisis kebutuhan yang mendalam untuk memastikan bahwa sistem ERP yang dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua adalah pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan adalah langkah yang penting untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem ERP secara efektif.
Yang ketiga adalah dukungan manajemen. Manajemen harus memberikan dukungan yang penuh terhadap implementasi ERP, baik dalam hal alokasi sumber daya maupun komunikasi kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya ERP bagi perusahaan. Yang keempat adalah konsultasi dengan ahli. Melibatkan konsultan atau vendor ERP yang berpengalaman akan membantu memastikan bahwa implementasi dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan praktik terbaik di industri. Yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Setelah implementasi, perusahaan perlu terus-menerus memantau kinerja sistem ERP dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan demikian, dengan memperhatikan 5 saran ini, diharapkan perusahaan dapat mengatasi tantangan atas penerapan sistem ERP dan dapat menerapkan sistem ERP yang lebih efektif dan efisien untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan akhirnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian yang Bapak berikan dan teman-teman berikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.